तकरीर उर्दू आलमी अमन का क़ियाम इंसाफ के क़ियाम के बग़ैर मुमकिन नहीं। मुकर्रम मरवान सरवर गिल साहिब, सदर और मिशनरी इंचार्ज जमात अहमदिया अर्जंता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलमी अमन का क़याम इंसाफ के क़याम के बग़ैर मुमकिन नहीं। ये महज़ सरसरी अल्फाज से मुज़य्यन किया हुआ जुमला नहीं, ना ही फ़कत एक फ़लसफ़ाना नज़रिया है, बल्कि lubab diambil dari berbagai pidato Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis Aidul Ta'ala bin Nasir Aziz yang telah diterbitkan menjadi buku dengan judul Krisis Dunia dan Jalan Menuju Perdamaian. Mewujudkan perdamaian tidak mungkin tanpa menegakkan keadilan. Ini bukan sekedar ungkapan yang dihiasi kata-kata linguistik, bukan pula sekadar teori filosofis, melainkan esensi dari pengobatan dan perawatan yang dibutuhkan dunia dalam menghadapi situasi saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, di satu sisi dunia Islam dan negara-negara Muslim secara zahir mengklaim sebagai pembawa panji Islam. Tetapi di dalam kehidupan negara-negara ini sangat tidak tampak ajaran dan nilai-nilai Islam yang Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW tampilkan kepada dunia. Kemudian di sisi lain, dunia Barat kerap koar-koar sebagai penegak perdamaian, keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Tetapi tindakan dan pernyataan mereka malah seringkali saling bertentangan. Akibatnya, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat, suara Zoharul Fasadu fil barri wal bahri, yakni telah zahir kerusakan di daratan dan di lautan, terus bergema. Kefasadan, keresahan, penderitaan, dan keputusasaan tampak semakin parah dari hari ke hari. Hadirin yang berbahagia, marilah kita introspeksi diri. Sekalipun kita sejenak mengesampingkan keresahan politik dan ekonomi serta permusuhan internasional yang terpendam, api perang masihlah berkobar secara teratur di lebih dari 65 negara atau lokasi. Baik itu perang saudara maupun perang antar negara, semuanya mencerminkan kenyataan bahwa dunia telah terbagi menjadi berbagai blok. Dan hasil keseluruhan dari berbagai perang dan konflik ini adalah awan mengerikan Perang Dunia Ketiga telah membayangi perdamaian dunia. Meskipun Hazrat Khalifatul Masih karena wawasan yang diberikan Tuhan kepadanya telah memperingatkan dunia tentang bahaya Perang Dunia Ketiga selama lebih dari 1 dekade terakhir, namun kini situasi mengerikan ini terlihat jelas bagi semua orang berkat beliau. Dan beberapa orang bahkan telah menyatakan pendapat serupa seperti Paus saat ini bahwa Perang Dunia Ketiga sebenarnya telah berlangsung selama beberapa tahun ini. Dalam menghadapi pemandangan kehancuran global yang tragis dan mengkhawatirkan ini, pertanyaan yang wajar muncul di benak kita, dan memang seharusnya muncul, adalah bagaimana mungkin meskipun ada organisasi seperti PBB yang tujuan utamanya adalah menciptakan perdamaian dunia, umat manusia malah sekali lagi telah mencapai ambang perang dunia. Selain itu, pertanyaan lain yang muncul adalah jika organisasi internasional yang kuat, terorganisir, dan besar seperti halnya PBB pun gagal dalam upaya ini, apakah perdamaian dunia hanyalah fantasi ataukah hal itu mungkin terjadi? Dan jika mungkin, siapa yang dapat menjaminnya? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, ada baiknya kita melihat sekilas sejarah masa lalu. Setelah Perang Dunia Pertama, Presiden Amerika Serikat Wilson mengajukan skema awal untuk membangun perdamaian dunia berdasarkan 14 poin yang mengarah pada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Namun akibat ketidaksetaraan dan kurangnya keadilan, liga ini tidak dapat memberikan jaminan perdamaian abadi, dan kurang dari 20 tahun sejak saat itu, Perang Dunia Kedua kembali berkobar di Eropa. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1945, tren baru perdamaian dunia dimulai dan Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan.
Pada saat yang sama, semboyan never again, yakni tidak akan terulang lagi, meyakinkan umat manusia bahwa sekarang dunia tidak akan pernah menjadi korban Perang Dunia Ketiga. Tetapi kita, sebagaimana piagam PBB dimulai, berjanji kepada umat manusia untuk menegakkan perdamaian dan keamanan dunia. Namun sangat disayangkan bahwa alih-alih belajar dari kesalahan masa lalu, fondasinya malah diletakkan di atas ketidakadilan, yakni 5 negara besar diberi hak veto dan diberi prioritas di atas semua negara lainnya. Akibatnya, sejarah 80 tahun PBB dipenuhi dengan daftar panjang keputusan dan resolusi yang didasarkan pada ketidakadilan dan keegoisan. Dan sekarang dalam situasi saat ini, gelombang ketidakadilan ini begitu kuatnya sehingga hati nurani perwakilan negara-negara barat yang kuat sendiri telah memaksa mereka untuk menyuarakan protes terhadapnya. Misalnya Perdana Menteri Kanada sendiri mengakui dalam pidatonya di Forum Davos, beliau berkata, kita tahu bahwa cerita tentang tatanan internasional yang berdasarkan aturan itu sebagiannya salah, sebab pihak terkuat akan mengecualikan diri mereka sendiri ketika menguntungkan. Dan kita tahu bahwa hukum internasional diterapkan dengan pilih kasih tergantung pada siapa terdakwa atau siapa korbannya. Kita tahu bahwa kisah sistem yang didasarkan pada hukum internasional itu cacat, dan bahwa pihak yang paling berkuasa akan membuat pengecualian terhadap hukum tersebut kapan saja. Dan kita tahu bahwa hukum internasional ini diterapkan pada skala yang berbeda tergantung siapa pelakunya dan siapa korbannya. Mengingat perang dan kekejaman di Afghanistan, Irak, Suriah, Ukraina, Gaza, dan Iran, suara-suara yang kini muncul dari Barat tidak hanya terbatas pada kritik terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga usulan dan skema untuk pembentukan organisasi baru sebagai saingan atau pengganti juga sedang diajukan. Misalnya, pada tahun ini, peluncuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diumumkan di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, sayangnya tampaknya sebagian besar pemikiran dan visi politisinya hanya terbatas pada masalah remeh mengubah nama atau penampilan dan ukuran PBB, tetapi mereka tidak ingin mengambil langkah apapun menuju reformasi yang dibutuhkan oleh PBB. Situasi mereka persis seperti idiom bahasa Inggris berikut ini, old wine in new bottle, atau anggur lama dalam botol baru, atau sirup lama disajikan dalam wadah baru. Kenyataannya adalah 1 abad terakhir, orang-orang di seluruh dunia telah menerapkan berbagai sistem perdamaian dunia dan hukum serta praktik buatan manusia telah diimplementasikan. Perjanjian juga telah dibuat antara berbagai negara dan bangsa, tetapi semua upaya manusia ini telah gagal. Dan umat manusia pada akhirnya tidak mampu menemukan perlindungan dari perang dunia dan kekacauan global. Bapak Ibu yang terhormat, sesungguhnya jika ada minuman yang memberi kehidupan dan dapat mewujudkan perdamaian dunia, itu adalah air kehidupan. Jika ada secercah cahaya di malam yang gelap ini, itu adalah lilin. Jika ada benteng untuk berlindung dari bahaya kehancuran global, itu adalah benteng Tuhan yang Maha Kuasa, sumber dan mata air dari segala perdamaian dan keamanan eksternal dan internal. Poin ini telah dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala an dengan cara yang sangat mendidik dalam tafsirnya tentang surah Asy-Syu'ara. Intinya adalah bahwa sejauh menyangkut masalah mewujudkan perdamaian eksternal dalam skala global, hal itu tidak mungkin tanpa kehadiran Tuhan. Karena jika kita memikirkannya, tampaknya seluruh dunia menginginkan perdamaian. Baik kita bertanya kepada seseorang dari agama, bangsa, ras, kelas, atau profesi apapun, mereka semua mengakui keinginan mereka akan perdamaian. Namun yang perlu dipahami adalah ada begitu banyak perbedaan di dunia, sehingga kecuali perdamaian dapat tercapai di bawah satu pemerintahan, semua orang tidak akan merasa puas. Dunia terpecah belah dan keinginan, pikiran, serta perasaan anggota suatu bangsa atau keluarga yang sama pun berbeda-beda. Sehingga dengan keinginan dan perasaan yang saling bertentangan ini, mustahil bagi dunia untuk mencapai perdamaian. Demikian pula, hambatan terbesar bagi perdamaian adalah lingkaran keadilan dan hak yang dibuat sempit, di mana hak sendiri saja yang dituntut, tetapi orang lain malah berusaha dikeluarkan dari menikmati lingkaran hak serupa. Hal yang patut direnungkan ialah orang-orang duniawi umumnya mengatakan bahwa keadilan adalah hal yang baik, namun mereka tidak menuntut keadilan bagi musuh atau orang asing. Tetapi lebih tepatnya mereka menginginkan keadilan hanya untuk diri mereka sendiri, teman-teman mereka, dan mereka yang memiliki pandangan yang sama.
Bahkan seringkali orang tidak menganggapnya sebagai kejahatan jika orang lain dihancurkan demi kemakmuran mereka sendiri, bahkan memperbolehkannya. Huzur kedua memberikan contoh dalam hal ini. Sama seperti seorang anak dapat menciptakan kedamaiannya sendiri dengan merebut mainan dari anak lain, tetapi pada saat yang sama ia sebetulnya telah merampas kedamaian anak lain tadi. Nah, kecuali ada ayah atau ibu atau wali yang tujuannya adalah membangun kesejahteraan kedua anak tersebut dan pada saat yang sama menegakkan hak yang sama bagi keduanya, tidak mungkin untuk mencapai perdamaian sejati dan abadi. Para hadirin, sekarang harus mengamati sendiri bahwa situasi saat ini juga merupakan cerminan dari hal ini dan berdasarkan prinsip yang kuat adalah yang benar. Pihak yang memiliki kekuasaan terbesar menyerang negara lain dan merebut mainannya. Sebagai kelanjutan dari hal ini, Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa perang dan kerusuhan yang terjadi sebenarnya adalah cabang tersembunyi dari kemusyrikan. Karena kemusyrikan bukan hanya tentang penyembahan 2 atau 3 dewa alih-alih satu Tuhan, tetapi juga kebohongan, kesombongan, memprioritaskan hak sendiri di atas hak orang lain, atau keegoisan adalah cabang-cabang halus dari bentuk syirik. Dan pada saat yang sama, tanpa tauhid yang sempurna, persaudaraan dan kesetaraan universal tidak dapat terwujud. Alasannya adalah karena pengetahuan sejati tentang Sang Penciptalah yang menuntut kita kepada cinta, kasih sayang terhadap ciptaannya, dan pemenuhan hak-hak sesama. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan pesan ini kepada dunia 1400 tahun yang lalu. Setelah menerima pesan dari Allah Ta'ala dengan kata-kata berikut ini, Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah menyeru kepada tempat tinggal yang damai. Yunus ayat 26. Artinya, wahai manusia, kalian berada dalam kegelapan dan mencari cara untuk memenuhi kehendak Tuhan kalian, yaitu penegakkan perdamaian. Maka Allah yang Maha Kuasa membangun rumah perdamaian dan keamanan bagi dunia dalam bentuk Islam, agar kalian sendiri dapat mencapai kedamaian, keadaan damai, dan kemudian menjadi penegak perdamaian bagi orang lain juga. Itulah sebabnya Allah yang Maha Kuasa telah memuliakan setiap orang yang memasuki rumah ini dengan sebutan Muslim, dan juga telah mencantumkan dalam gelar ini kewajiban-kewajiban yang tetap, yaitu jika kalian menginginkan gelar muslim, maka syaratnya adalah man salimal muslimuna milisanihi wayadihi, yaitu seorang muslim ialah orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Artinya jadilah perwujudan perdamaian dan keamanan bagi seluruh makhluk lainnya, dan sebagai pengingat, kirimkanlah hadiah perdamaian satu sama lain dengan mengucapkan Assalamualaikum ketika bertemu satu sama lain. Salah satu keunggulan khas Islam adalah telah memperkenalkan salah satu Asmaul Husna Allah Ta'ala kepada dunia, yaitu As-Salam, yang berarti bahwa dialah yang maha pemberi kedamaian dan sumber segala jenis keamanan. Namun pada saat yang sama Islam juga menjelaskan bahwa sifatnya tidak terbatas pada bangsa tertentu, melainkan rahmat kedamaian yang meliputi semua bangsa di dunia dan orang-orang dari semua ras dan etnis, sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Tuhan yang sama, dialah yang merahmati seluruh alam dan dia jugalah yang memeliharanya. Hazrat Masih Maud dalam karyanya Pegamesul atau Pesan Perdamaian menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, bahwa sebagian besar perselisihan dan kerusakan di dunia mulai muncul ketika rahmat Tuhan dianggap terbatas pada bangsa, agama, atau zaman tertentu saja. Oleh karena itu beliau bersabda, kata Allah mencakup semua bangsa, zaman, dan negara yang berbeda. Dan Al-Quran dimulai dengan ayat ini. Sesungguhnya penolakan itu ditujukan kepada bangsa-bangsa yang membatasi kekuasaan dan rahmat Allah yang Maha Kuasa hanya pada bangsa mereka sendiri, dan menganggap bangsa-bangsa lain seolah-olah mereka bukan hamba-hambanya, dan seolah-olah Allah menciptakan mereka lalu membuang mereka begitu saja seperti sampah, lalu melupakan mereka. Na'udzubillah. Bahkan disebutkan mereka bukan ciptaannya. Maka dia telah menolak semua keberatan ini dengan menunjukkan rahmat umum dan telah menunjukkan moralitas yang begitu luas sehingga dia tidak mencabut rahmat jasmani dan rohaninya dari bangsa manapun, dan juga tidak menganggap zaman manapun sebagai zaman yang malang. Kemudian hal itu tidak berhenti di situ saja, tetapi Allah yang Maha Asala mengutus nabinya yang paling mulia dan terkasih sebagai raja perdamaian bagi seluruh dunia, dan tentang beliau dia berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin," dan dia tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini berarti nabi inilah yang diutus kepada seluruh makhluk di dunia sebagai perwujudan dan penjelmaan perdamaian dan keamanan. Tidak seorang pun tanpa memandang agama, bangsa, warna kulit, atau ras akan kehilangan kedamaiannya.
Selanjutnya, melalui rahmatan lil alamin, Rasulullah SAW, Allah Ta'ala juga mendirikan sebuah pusat perdamaian, yaitu Ka'bah, yang tujuan dan sasaran utamanya dinyatakan di dalam Al-Quran, wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna, dan kami jadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Al-Baqarah ayat 126, yang artinya kami telah menjadikan Ka'bah agar orang-orang dari seluruh dunia dapat berkumpul di pusat ini berulang kali dan mengambil pelajaran tentang perdamaian abadi dari madrasah markas ini. Bukan suatu kebetulan bahwa tempat sentral perdamaian inilah Allah Ta'ala yang Maha Kuasa mengucapkan firman yang menciptakan suasana perdamaian dunia. Dalam khutbah terakhirnya pada kesempatan Haji Wada, Nabi Muhammad SAW menasihati agar kita mendengarkan dengan seksama bahwa tidak ada orang Arab yang memiliki keunggulan atas orang non-Arab, begitu pula orang non-Arab tidak memiliki keunggulan atas orang Arab. Beliau mengajarkan bahwa tidak ada orang kulit putih yang memiliki keunggulan atas orang kulit hitam, begitu pula orang kulit hitam tidak memiliki keunggulan apapun atas orang kulit putih. Dalam pernyataan ini beliau mengajarkan kepada dunia 14 abad yang lalu bahwa kebangsaan dan latar belakang etnis kita adalah sumber identitas belaka, tetapi hal itu tidak membuat kita berhak atas keunggulan atau superioritas atas apapun, melainkan semua orang harus diberikan hak yang sama tanpa diskriminasi dan prasangka. Prinsip emas bahwa semua manusia setara adalah fondasi dan syarat pertama perdamaian dan harmoni internasional. Para hadirin, jika iman kepada Tuhan Yang Maha Esa telah teguh dan kiblat juga benar bahwa segala manusia kita semua setara, maka sekarang ini langkah selanjutnya adalah bagaimana keyakinan ini dapat diwujudkan dalam bentuk amal nyata dalam membangun perdamaian. Jawabannya adalah bahwa perdamaian dan keadilan tidak dapat dipisahkan dari semangat ajaran Islam, dan keadilan adalah jangkar dan pelopor perdamaian. Adapun mengenai pertanyaan yang tentang definisi atau standar keadilan itu sendiri, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain wal akrobin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu atau ibu bapakmu atau kerabatmu. Menurut ayat ini, perdamaian sejati hanya akan terwujud ketika keadilan ditegakkan atas kepentingan pribadi, keluarga, etnis, nasional, atau preferensi bangsa. Kemudian Islam memiliki keistimewaan karena telah menegakkan hak-hak musuhnya dan telah mendorong mereka untuk memperlakukan musuh-musuhnya dengan adil, agar dunia menjadi tempat lahirnya perdamaian dan harmoni. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 9, Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang teguh karena Allah dengan menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencian suatu kaum mendorongmu bertindak tidak adil. Berlakulah adil karena itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Waspada dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Bahkan dalam situasi perang, Islam tidak menyukai apapun sikap yang berlebihan, namun mendorong jalan yang moderat sebagaimana difirmankan, Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu sebagai bentuk pertahanan diri, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sekarang dari kajian ayat Al-Quran yang sama ini, menjadi jelas bahwa menggunakan dalih perang untuk mencapai kepentingan pribadi atau merebut kekayaan orang lain atau menundukkan orang lain merupakan pelanggaran keadilan dan sama dengan penindasan. Selain itu, dalam menjelaskan prinsip Al-Quran ini, Nabi Muhammad SAW selalu menekankan kepada pasukannya sebelum setiap pertempuran dilaksanakan, bahwa menyerang perempuan, anak-anak, orang-orang yang tidak bersalah, tokoh agama bangsa musuh adalah tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Beliau juga selalu mengingatkan para sahabatnya pada firman Allah Ta'ala bahwa di mata Tuhan membunuh nyawa yang tidak bersalah sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Tentunya hal ini merupakan dampak dari bimbingan lengkap Nabi dan teladan baiknya, sehingga bahkan dalam situasi yang genting, berbahaya, dan sulit seperti perang Uhud, para sahabatnya tidak membiarkan nilai-nilai luhur ini hilang begitu saja. Maka dalam lembaran emas sejarah Islam, terdapat sebuah riwayat yang mengharukan dari Hazrat Zubair bahwa ketika pasukan Muslim dan kafir Mekah berhadapan muka, pada kesempatan itu Nabi Muhammad SAW mengambil pedangnya dan berkata, "May ya'khudhu hadza saifa bihaqqihi." Siapa yang berhak menerima pedang ini? Artinya siapa yang akan mengambilnya dan memenuhi haknya? Banyak sahabat yang menginginkan pedang tersebut, termasuk Hazrat Zubair sendiri, dan bahkan mengira bahwa dialah yang paling berhak atas pedang ini. Namun bertentangan dengan harapan mereka, Nabi Muhammad memberikan pedangnya justru kepada Abu Dujana al-Ansari. Zubair meriwayatkan bahwa ia penasaran mengapa Nabi memberikan pedang itu kepadanya dan memberikannya kepada Abu Dujana. Maka ia bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan terus bersama Abu Dujana selama perang berlangsung. Dan
aku akan melihat apa yang dia lakukan dengan pedang ini. Jadi dia berkata bahwa Abu Dujana mengambil pedang ini dan memasuki barisan kaum musyrik, dan aku melihat bahwa kemanapun dia pergi seolah-olah dia menyebarkan kematian, dan aku tidak melihat seorang yang pun yang datang di depannya dan kemudian dapat melarikan diri. Hingga pasukan itu menerobos barisan Quraisy dan pergi ke sisi lain pasukan tempat para perempuan Quraisy berdiri. Hind, istri Abu Sofyan yang berteriak keras untuk menyemangati kaum pria, datang ke hadapan Abu Dujana, dan Abu Dujana mengangkat pedangnya ke arahnya. Atas hal itu Hind berteriak keras dan memanggil kaum pria untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada yang datang membantunya. Lalu aku melihat Abu Dujana menurunkan pedangnya dengan sendirinya dan menjauh dari sana dan tidak menyerang para perempuan di sana. Zubair merawayatkan bahwa pada kesempatan ini aku bertanya kepada Abu Dujana, apa maksudmu? Kau pertama-tama mengangkat pedangmu lalu menurunkannya. Hazrat Zubair menjawab, hatiku tidak siap menggunakan pedang Rasulullah SAW pada seorang perempuan, terlebih lagi perempuan yang pada saat itu tidak didampingi oleh wali laki-laki. Zubair berkata bahwa pada saat itu aku mengerti bahwa pedang Rasulullah SAW benar-benar telah memenuhi haknya. Para hadirin semua silahkan memutuskan sendiri untuk memilih apakah para sahabat yang hidup di gurun Arab pada abad ke-7 dengan standar hidup yang demikian tinggi hingga menyentuh langit, ataukah sebaliknya, yaitu apa yang disebut dunia beradab dan maju pada abad ke-21 ini, di mana orang-orang tak berdosa, anak-anak dibantai di siang bolong di Afghanistan, Irak, Suriah, Sudan, Yaman, Iran, Libanon, dan Gaza dengan narasi self-defense atau pembelaan diri yang manipulatif sebagai tameng moral dan helah belaka. Kemudian untuk mengakhiri perang dengan cepat dan mendorong suasana rekonsiliasi, Al-Quran mengajarkan bahwa jika dua pihak berperang, adalah kewajiban pihak lain untuk mendamaikan mereka. Lalu jika salah satu pihak berbuat aniaya, maka lawanlah dan tindak mereka hingga mereka kembali kepada keputusan Allah, yaitu perundingan dan perdamaian, dan standar serta tanggung jawab perdamaian didefinisikan di dalam ayat berikut ini. Faslihu bainahuma bil adli wal aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil, bersikap adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Meskipun ajaran ini berkaitan dengan umat Islam, tetapi dengan mengadopsi prinsip yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional manapun dapat secara efektif mencegah banyak permusuhan dan perang di dunia. Dari ayat Al-Quran yang sama, Huzur juga menyimpulkan bahwa jika negara agresor dikalahkan dan bersedia bernegosiasi satu sama lain, maka masing-masing pihak harus berusaha mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan rekonsiliasi dan membangun perdamaian abadi. Syarat-syarat kesepakatan yang keras dan tidak adil tidak boleh dipaksakan karena akan mengakibatkan keresahan dan pada akhirnya menyebabkan lebih banyak kekacauan. Secara historis, jika kita meneliti hal ini, akibat dari mengesampingkan ajaran Al-Quran ini adalah perjanjian perdamaian yang diterapkan pada akhir Perang Dunia Pertama dan dikenal dalam sejarah dunia sebagai perjanjian Versailles. Perjanjian ini tampaknya menawarkan perdamaian, tetapi landasan perjanjian justru diletakkan atas dasar yang penuhnya bertentangan dengan keadilan dan menabur benih permusuhan dan kebencian lebih lanjut. Demikian pula, sistem situasi saat ini, hambatan mendasar untuk mewujudkan perdamaian adalah upaya untuk sepenuhnya mempermalukan musuh dan melenyapkannya. Namun ajaran Islam justru sebaliknya. Ia menyatakan bahwa jika pihak lain bersedia berdamai, maka alasan untuk berperang tidak seharusnya dicari tanpa sebab, melainkan perdamaian, rekonsiliasi harus diprioritaskan. Sebagaimana difirmankan, jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau padanya. Contoh terbaik dari hal ini ditujukan kepada kita oleh Raja Perdamaian Rasulullah SAW pada hari penaklukan Mekah, sehingga dapat menegakkan standar praktik yang dapat diamalkan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, keagungan peristiwa ini digambarkan oleh pecinta hakiki Hazrat Masih Maud SAW dengan kata-kata berikut ini. Lihat Nabi Suci Rasulullah SAW, ketika penduduk Mekah mengusirnya dan menyiksanya dengan berbagai macam siksaan selama 13 tahun. Mereka terus-menerus menyiksa beliau. Mereka menyiksa sahabat-sahabat beliau dengan hebatnya. Bahkan hanya memikirkan hal itu saja sudah membuat hati kita gemetar.
Pada saat itu kesabaran dan ketahanan yang beliau tunjukkan sangat luar biasa. Tetapi ketika beliau berhijrah atas perintah Allah Ta'ala yang Maha Kuasa dan kemudian mendapat kesempatan untuk menaklukkan Mekah, pada saat itu mengingat penderitaan, kesengsaraan dan kesulitan yang telah ditimpakan penduduk Mekah kepada beliau dan jemaah beliau selama 13 tahun lamanya, beliau sejatinya berhak untuk membantai dan menghancurkan penduduk Mekah. Dan tidak ada lawan yang dapat memberikan keberatan dengan pembantaian ini, karena mereka telah layak dibunuh akibat perbuatannya. Oleh karena itu, jika beliau dikuasai amarah saat itu adalah kesempatan yang pas untuk membalas dendam, karena mereka semua telah ditangkap. Tetapi apa yang beliau lakukan? Beliau membebaskan mereka semua dan berkata, La tasriba alaikumul yaum, tidak ada celah bagimu pada hari ini. Ini bukanlah perkara kecil. Setelah sekian penderitaan dan kesulitan sewaktu berada di Mekah, dan meskipun saat ini memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk membalas, beliau rela memaafkan musuh-musuhnya. Ini adalah contoh karakter mulia Rasulullah SAW yang tidak ada duanya di dunia. Penduduk Mekah sejatinya pantas menerima hukuman berat karena kejahatan dan perbuatan kriminal mereka, dan tanah suci ini serta sekitarnya boleh saja dibersihkan dari keberadaan mereka. Tetapi beliau adalah penyempurnaan rahmatan lil alamin, dan innaka la'ala hulukin azim, yakni seseorang yang memiliki akhlak yang luhur, sehingga meski mereka layak dibunuh dan meski beliau memiliki kekuasaan untuk melakukannya, alih-alih berbuat demikian, beliau bersabda kepada mereka, La tasriba alaikumul yaum. 13 बरस तक हर किस्म की तकलीफें आपको पहुंचाते रहे, आपके सहाबा को सख्त सख्त तकलीफें दी जिनके तसव्वुर से भी दिल काम करता है. Terakhir, saya yang lemah ini menutup pidato saya dengan dua kutipan dari pecinta sejati Rasul Salam, yakni Hazrat Masih Maud Wassalam. Pesan pertamanya ditujukan kepada lawan bicara dari kalangan bukan Ahmadi. और मसाइब और सख्तियों का ख्याल करके जो मक्का वालों ने 13 साल तक आप पर और आपकी जमात पर की थी, आपको हक पहुंचता था कि कत्लेआम करके मक्का वालों को तबाह कर देते, और इस कत्ल में कोई मुखालिफ भी आप पर इतराज नहीं कर सकता था, क्योंकि इन तकालीफ के लिए वो वाजिबुल कत्ल हो चुके थे. इसलिए अगर आप में कुव्वत गज़बी होती तो वो बड़ा अजीब मौका इंतकाम का था कि वो सब गिरफ्तार हो चुके थे. मगर आप Hazrat Masih Salam menulis, आपने उन सब को छोड़ दिया, maka aku berkata kepada penduduk dunia, wahai penduduk dunia yang mencari kedamaian dan ketenangan, daripada menentang ajaran Islam, datanglah dan dengarkan suara pecinta sejati Nabi Muhammad yang telah diutus Allah yang Maha Kuasa di zaman ini untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran dan dari kemurkaannya. आखिर पर खाकसर अपनी गुजारिशात को हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदल्लाहु ताला बिन अज़ीज़ के दो इक़्तिबास से ख़त्म करता है. Yakni प्यारे आका गैरों से मुखातब होकर फरमाते हैं, dia yang berkata, wahai Eropa, मैं दुनिया वालों को kalian कहता हूँ, tidak ऐ aman, दुनिया वालों, dan wahai Asia, सलामती और अमन की kalian तलाश juga में tidak aman, इस्लाम की तालीम dan पर wahai इतराज़ penduduk करने के बजाय di आओ pulau-pulau, और हज़रत tidak मोहम्मद ada Tuhan सल्लल्लाहु buatan अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादी की yang आवाज़ को akan सुनो. menolong kalian. जिस ज़माने में अल्लाह ताला ने इंसानियत को तबाही से बचाने और Aku melihat kota-kota runtuh. Aku berada di sana dan mendapati pemukiman-pemukiman itu sepi. तू भी महफूज नहीं, और ए जज़ायर के रहने वालों, कोई मसनूई खुदा तुम्हारी मदद नहीं करेगा. मैं शहरों को गिरते देखता हूँ और आबादियों को वीरान पाता हूँ. और आखिर पर हुजूर Kemudian, आपसे और मुझसे pada kesempatan lain, Hazrat Masih Maud Salam bersabda kepada internal jemaat sambil menunjuk arah kepada ranting-ranting yang hijau, tidak ada keadilan di kalangan umat Islam, begitu pula di kalangan non-Muslim. Dan bukan hanya tidak ada keadilan, tetapi semua orang mencapai titik ekstrim penindasan.
Oleh karena itu, pada saat seperti ini, peran membuka mata dunia dan menarik perhatian mereka untuk menjauhi penindasan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Hanya Jemaat Ahmadiyah yang mampu melakukan ini. Untuk itu, meskipun masing-masing dari kita harus melakukan upaya praktis di bidang kita masing-masing, bersamaan dengan upaya praktis tersebut, kita juga perlu memberikan perhatian besar kepada sholat. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, sangat dibutuhkan bagi hamba-hamba Al-Masih Muhammadi untuk memenuhi peran mereka dan menunaikan hak sholat untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Semoga Allah Ta'ala yang Maha Kuasa menjadikan kita mampu menunaikan kewajiban kita dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.